Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 DABI dengan mentor Kak Lisna Sulistiawati akan mempresentasikan mini project yang berjudul Remote Analysis Report. Di sini kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Fitriza Zairunisa yang akan menjelaskan tentang descriptive analysis. Yang kedua ada Rifanka Fayaza yang akan menjelaskan tentang diagnosis analis. Yang ketiga ada Novita Dwi yang akan menjelaskan tentang conclusion and key message. Dan yang terakhir saya sendiri Arya Diki yang akan menjelaskan tentang business acumen. Nah, di sini kita akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di 3 bulan terakhir. Pada diagram pertama, yaitu diagram produk yang terjual di setiap bulan, dapat dilihat bahwa adanya kenaikan produk yang terjual dari bulan Juni ke bulan Juli, dari yang awalnya terjual 7.122 unit menjadi 7.776 unit. Nah, hal ini tidak bertahan lama karena dari bulan Juli ke bulan Agustus terjadi penurunan yang lumayan signifikan sebesar 31,7% yang awalnya di 7.776 unit menjadi 5.307 unit. Hal ini tentunya juga berdampak pada pendapatan perusahaan yang dapat dilihat pada diagram kedua pada bulan Juli. Pendapatan perusahaan bisa mencapai 6,16 miliar, tetapi turun 30,6% pada bulan Agustus, sehingga hanya mencapai 4,27 miliar. Temuan ini memberikan sinyal bahwa perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mencari penyebab utama dari penurunan tersebut. Jika dibiarkan lebih lama, tentu akan menyebabkan perusahaan merugi lebih banyak lagi. Nah, sebelum kita mencari tahu penyebab penurunan tersebut, kita perlu mengetahui segmen pelanggan utama perusahaan. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut, diketahui bahwa segmen pelanggan utama perusahaan didominasi oleh kalangan wanita dengan rentang umur 18 sampai 26 tahun yang berlokasi di Jakarta. Lalu, kategori yang memiliki pendapatan atau berkontribusi paling tinggi yaitu dipegang oleh kategori elektronik. Selanjutnya, kanal atau channel yang paling banyak digunakan oleh pelanggan perusahaan yaitu jatuh kepada kanal website. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu penyebab dari penurunan penjualan dari bulan Juli ke bulan Agustus. Dapat dilihat pada diagram periode promo per bulan, di sana terlihat bahwa periode promo berlangsung pada bulan Juni dan bulan Juli, tepatnya pada tanggal 25 sampai 30 atau 31 dari setiap bulan. Sementara pada bulan Agustus tidak terdapat periode promo pada tanggal tersebut. Nah, adanya periode promo di bulan Juni dan bulan Juli memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan jumlah pesanan serta peningkatan pendapatan perusahaan. Namun, ketika promo tidak dilakukan pada bulan Agustus, terlihat adanya penurunan yang cukup signifikan baik pada jumlah pesanan maupun pada jumlah pendapatan. Dapat dilihat juga pada diagram kedua, di setiap kategori yaitu beauty, elektronik, fashion, dan juga home, mereka serentak turun pendapatan dan juga pemesanannya ketika tidak ada promo pada bulan Agustus. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih dalam penyebab lainnya. Baik, untuk penyebab selanjutnya terkait penurunan penjualan dari bulan Juli ke Agustus, yakni dipengaruhi 4 segmentasi. Segmentasi yang pertama akan dibahas, yakni segmentasi channel. Berdasarkan data, perusahaan kita menggunakan 3 sarana penjualan, yakni di marketplace, sosial, dan juga di website. Dapat dilihat terjadi peningkatan transaksi dari Juni ke Juli yang didominasi penjualan pada website dan juga marketplace. Di bulan Juni, penjualan di website meningkat mulai dari 2.973 menjadi 3.185 transaksi. Untuk di marketplace sendiri, peningkatan mulai dari 2.089 menjadi 2.279 transaksi pada bulan Juli. Akan tetapi, terjadi penurunan yang cukup drastis dari bulan Juli ke bulan Agustus, yakni sekitar 46,38% di marketplace dan juga penurunan 26,10% di website. Penurunan pada channel marketplace hampir 2 kali lipat lebih besar dibandingkan penurunan pada channel website. Hal ini dipengaruhi karena pengurangan diskon seperti yang sudah dibahas sebelumnya, dan ada juga faktor delay dan juga return yang menyebabkan hal serupa yang akan dibahas pada slide berikutnya. Oleh karena itu, dapat dilakukan campaigns dan juga optimasi paid promote agar website tetap terjadi penjualan.
Selanjutnya, untuk di segmentasi usia, penurunan drastis terjadi pada bulan Agustus kembali, yakni dalam rentang usia yang muda, yakni di 18 sampai 25 dan juga di 26 sampai 40 tahun. Di perilaku konsumen ini sendiri didominasi oleh konsumen muda yang cenderung mengandalkan promo besar dan juga momentum musiman seperti promo gajian dan juga promo liburan yang menopang utama penjualan kita karena terjadi transaksi lebih dari 4.000 dari bulan Juni ke bulan Juli. Mengapa di segmen muda ini terjadi penurunan di bulan Agustus seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya? Terjadi pada segmentasi channel, yakni pengurangan diskon juga, dan juga faktor delay yang menyebabkan customer muda ini menjadi beralih ke kompetitor. Dan bisa dilakukan juga untuk pemberian loyalty pada customer dan juga campaign yang menarik. Selanjutnya, rate return atau pengembalian dibagi berdasarkan kategori, yakni ada kategori beauty, elektronik, fashion, dan juga home. Terdapat penurunan dan juga kenaikan. Untuk penurunan sendiri terjadi di elektronik serta home, dan kenaikan paling signifikan terjadi di fashion. Dengan bulan Juli terjadi pengembalian di 30 unit, dan juga peningkatan di bulan Agustus menjadi 43 unit. Selain itu, ada juga di kategori beauty, dari bulan Juli 17 unit menjadi 21 unit di bulan Agustus. Hal ini menyebabkan penurunan performa penjualan pada perusahaan, serta pengaruh terhadap perspektif pelanggan terhadap pembelian kembali produk atau repeat order. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kemungkinan disebabkan oleh bulan Juli terkait keterbatasan stok, lalu stok lama yang baru terjual di bulan Agustus, serta pengurangan bahan baku yang terjadi terutama pada bidang fashion, serta ekspektasi pelanggan terhadap produk yang diterima. Dilakukan segera untuk audit quality control terutama pada fashion dan juga beauty agar return dapat ditekan, serta efisiensi inventory agar di bulan yang sepi tetap tidak ada komplain dan juga tidak ada return yang terjadi. Selanjutnya untuk komplain delay. Delay atau keterlambatan produk datang ke customer ini juga mempengaruhi kepercayaan customer untuk repeat order, terutama di bulan Agustus ini karena terjadi traffic di bulan Juli. Untuk di bulan Juli sendiri terjadi peningkatan delay, terutama pada elektronik dan juga fashion, dengan delay di atas 10%, dan menyebabkan pelanggaran terhadap servis dan menunjukkan kapasitas operasional yang terjadi kurang memadai untuk volume di bulan Juli. Sejalan dengan rate marketplace yang menyebabkan Agustus menurun dan tidak repeat order, tentunya perlu untuk investasi strategis agar delivery tetap terjamin walaupun di bulan ramai dan juga bulan sepi. Selanjutnya, business implication and insight. Di sini, perusahaan mengalami penurunan yang cukup tajam pada bulan Agustus 2025. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, menurunnya kepuasan pelanggan akibat keterlambatan pengiriman dan meningkatnya pengembalian produk atau retur. Yang kedua, kurangnya promosi aktif pada bulan Agustus. Yang ketiga, penurunan performa marketplace and sosial media. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa strategi penjualan antar channel belum terintegrasi dengan baik, sehingga berdampak pada menurunnya efisiensi operasional dan stabilitas pendapatan perusahaan. Dan untuk implikasi bisnisnya ada 4. Yang pertama yaitu revenue loss. Penurunan pada kategori elektronik dan performa yang melemah pada bulan tertentu menyebabkan total pendapatan perusahaan ikut menurun. Yang kedua ada customer loyalty decline, yaitu dampak utamanya keterlambatan pengiriman dan meningkatnya pengembalian produk yang menurunkan tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga ada operational inefficiency. Dampak utamanya yaitu proses retur dan keluhan pelanggan yang meningkat sehingga menambah beban kerja dan menurunkan efisiensi tim operasional. Dan yang terakhir ada channel performance gap, yaitu dampak utamanya kinerja channel marketplace dan sosial media yang lebih rendah dibanding website menunjukkan peluang konversi yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk bagian solution, yang pertama perbaikan proses pengiriman dan pemenuhan pesanan. Jadi kita perlu mengevaluasi alur pengiriman dan meningkatkan koordinasi dengan pihak logistik. Tujuannya supaya barang bisa sampai sesuai waktu yang dijanjikan dan mengurangi keterlambatan. Yang kedua, peningkatan pengendalian kualitas dan manajemen retur. Produk yang akan dikirim akan dicek terlebih dahulu agar tidak ada barang yang rusak
yang diterima oleh pelanggan. Selain itu, proses retur juga harus dibuat lebih mudah dan jelas, sehingga pelanggan merasa prosesnya adil dan tidak merepotkan. Yang ketiga, optimalisasi strategi penjualan antar channel. Strategi penjualan di website, marketplace, dan sosial media harus konsisten, baik dari segi harga, promo, maupun penyampaian informasi. Ini penting agar pelanggan tidak bingung dan mendapat pengalaman belanja yang sama di semua platform. Yang keempat, program retensi dan umpan balik pelanggan. Untuk menjaga hubungan dengan pelanggan, perusahaan bisa membuat program loyalitas dan secara aktif mengumpulkan umpan balik melalui survei atau review. Keluhan pelanggan juga harus ditangani lebih cepat agar mereka merasa didengar dan dihargai. Untuk conclusion dari materi ini, yaitu di sini kita melihat bahwa kinerja perusahaan sempat meningkat di bulan Juli, tetapi kemudian turun cukup signifikan pada bulan Agustus. Penurunan ini terjadi karena beberapa hal, seperti keterlambatan pengiriman, meningkatnya produk yang diretur, promosi yang kurang aktif, dan performa beberapa channel penjualan yang menurun. Akibatnya, kepercayaan dan loyalitas pelanggan ikut menurun. Karena itu, perusahaan perlu memperbaiki proses operasional, meningkatkan kontrol kualitas produk, memperkuat kegiatan promosi, dan mengoptimalkan penjualan di semua channel agar kinerja bisa stabil kembali dan kepuasan pelanggan meningkat. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.